Oke, halo guys, kembali lagi di channel gue. Nah, kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman web. Nah, apa aja yang bakalan gue bahas di sini yaitu bagaimana cara membuat login dan juga register untuk user. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Langsung aja kita lihat di video kali ini. Kita coba bersama-sama. Oke, halo guys. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, kita lanjut saja bagaimana cara membuat login ya guys. Oke, yang pertama sebelum kita lanjut untuk membuat login, kita perlu menginstal SQLyoke guys. Oke, silahkan nanti dibuka filenya, kemudian nanti langsung saja diinstal. SQLyoke sudah saya sisipkan di link deskripsi video sebelumnya. Silahkan dicari di video gue sebelumnya. Oke, kemudian kita tinggal klik kanan, kemudian kita tinggal ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak guys, kita tinggal install di setup.exe. Kita klik 2 kali. Oke. Kemudian setelah sudah kita klik 2 kali akan tampil seperti ini. Kita klik next saja. Kemudian kita pindah ke I accept untuk term dan conditionnya. Oke, silahkan dibaca nanti. Kemudian kita next. Kemudian posisi file yang terinstall akan saya simpan di program file SQLyoke. Kemudian tinggal di next saja, kemudian klik install. Oke, kita tunggu installannya tidak begitu lama. Kemudian jika sudah, kita bisa klik finish. Oke, nah untuk sementara bagi untuk kalian yang belajar mungkin masih kita bolehkanlah untuk menggunakan software yang mungkin dengan tanda kutip yaitu menggunakan crack. Nah, kalian bisa cari dulu di sini sudah saya siapkan serialkey.txt. Kalian bisa copy cari yang ultimate ya guys. Oke, silahkan. Mungkin nanti kalau kalian udah kerja kalian boleh beli aplikasinya. Oke. Kemudian nah di sini kalian bisa isi name-nya, kalian boleh isi terserah kalian. Kalau gue di sini gue isi aja di sini. Oke. Kemudian di sini lisensi key-nya kalian bisa paste setelah copy tadi dari file txt ini, kalian tinggal paste ke sini. Kemudian kalian klik register. Oke, jika sudah kalian oke. Nah, nanti akan terbuka seperti berikut ini. Oke, jika kalian bingung di mana aplikasinya, kalian bisa lihat ini gambar lumba-lumba di sini guys, yaitu SQLyoke 64 bit. Nanti disesuaikan juga nanti dengan bit yang sudah saya siapkan. Oke. Jadi kalian bisa klik new, kemudian kalian isi saja dengan localhost seperti ini, localhost. Oke, kemudian kalian klik OK, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Diisikan dengan username-nya adalah root dan passwordnya dikosongkan. Oke, jika sudah kalian bisa klik save di atas. Oke, kemudian setelah itu kalian bisa klik connect. Oke, kita akan lihat ini akan terjadi error. Oke, error yang seperti ini dikarenakan karena apa? Yaitu exampp kita belum jalan guys. Oke, kita bisa tutup dulu, hidupkan exampp. Oke, kita klik start, kemudian kita klik Apache. Ya, Apache dan MySQL-nya jangan lupa di start, kemudian kita kembali lagi ke SQLyoke, kemudian kita klik yang ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini create a new connection paling pojok kiri dari menu dari toolbar. Oke, teman-teman bisa klik saja, kemudian teman-teman bisa pilih di sini ya yang tadi localhost yang tadi sudah tersimpan. Oke. Kemudian jika belum ada silakan di new, kemudian diisikan localhost seperti ini. Kemudian ini diisi dengan root, kemudian password dikosongkan, kemudian kita connect. Oke. Jika sudah berhasil, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Di sini ada root, kemudian localhost, kemudian ada nama database yang kalian punya. Nah, ini kebetulan database saya sudah banyak, jadi diabaikan saja. Oke. Ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan buka Google Chrome atau kita akan buka browser, boleh teman-teman menggunakan selain Google Chrome. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bisa ketikkan di URL itu dengan localhost kemudian garing latihan. Kita gunakan yang
di video sebelumnya ya guys ya. Jadi aplikasinya sudah ada, bagaimana cara penginstalannya silahkan cek di video gue sebelumnya. Oke, kemudian tampilannya akan seperti ini guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini. Di sini belum ada posisi login dan register. Nah, sekarang kita membuat bagaimana cara kita membuat login dan register di Laravel. Oke, setelah kita sudah membuka Google Chrome, langkah selanjutnya adalah kita membuka command prompt. Teman-teman ya, silahkan diklik CMD atau command prompt. Kemudian setelah sudah terbuka seperti ini, teman-teman ingat kembali lagi kita ke folder C2, kemudian \exampp, kemudian htdocs. Oke, kemudian kita masuk ke CD, kemudian latihan. CD di sini berarti adalah change directory ya guys. Oke, CD latihan, kemudian kita isikan dengan /private. Oke, kita enter. Nah, posisi seperti ini. Di manakah folder ini berada guys ya? Oke, kita masuk saja ke disk PC, kemudian kita masuk ke C, kemudian kita pilih di exampp, kemudian kita pilih htdoc. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada satu folder yang namanya latihan. Oke, kemudian ada private di sini. Nah, jadi kita sudah berada di posisi command prompt itu sesuai dengan yang ada di folder ini. Oke, secara virtualnya. Nah, jika teman-teman sudah seperti ini, langkah yang berikutnya adalah apa? Oke, langkah selanjutnya adalah kita sedikit menyeting untuk environment. Environment ini adalah satu file dari Laravel untuk menyeting konfigurasi secara simple gitu. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah file.env. Nah, jika di teman-teman tidak muncul file.env, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa klik view, kemudian teman-teman di sini klik centang file name extension. Oke. Kemudian jika sudah, teman-teman di sini pastikan ini .env, kemudian teman-teman bisa klik property, kemudian pastikan di sini aplikasi yang akan dibuka oleh .env itu adalah menggunakan aplikasi Sublime. Oke, seperti ini. Saya oke, kemudian saya klik oke di sini, kemudian saya klik 2 kali di .env-nya. Oke, jika sudah maka akan tampil seperti ini. Nah, sedikit kita rubah di bagian database karena kita akan membuat login dan register, maka kita perlu merubah sedikit yaitu di bagian database. Ya, database di sini kita berikan nama latihan. Oke, kemudian username kita biarkan root dan di sini password kita biarkan dengan kosong seperti itu. Kemudian teman-teman jangan lupa kita save atau Ctrl S. Oke, kemudian kembali lagi kita ke SQL Yoke, kemudian kita membuat database. Untuk membuat database kita jalankan fungsi query yaitu create database latihan. Karena tadi di env kita buat namanya latihan, maka di sini kita akan membuat yang namanya latihan. Kita tinggal play atau execute atau F9 teman-teman ya. Jika sudah, teman-teman klik di root sini dan teman-teman bisa refresh, klik yang ini. Oke, maka akan tampil satu database terbaru yaitu namanya latihan. Jika sudah seperti ini, tabelnya biarkan saja kosong seperti ini. Kemudian teman-teman kembali lagi ke command prompt dan di sini teman-teman bisa jalankan yaitu fungsi php artisan. Oke, PHP Artisan ini adalah fungsi di mana kita menjalankan beberapa perintah dalam Laravel. Jadi seluruh perintah dalam Laravel kita gunakan dengan PHP Artisan. Sedikit berbeda dengan sebelumnya yaitu Composer. Kalau Composer itu kita untuk mendownload file dari repository GitHub gitu. Oke, PHP Artisan kita isikan dengan make-2out. Kemudian kita bisa enter. Oke, akan muncul pesan yaitu authentication scaffolding generate successful. Oke, jika sudah seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melihat apakah sudah ada atau belum filenya. Kita buka Google Chrome, kemudian teman-teman refresh halamannya, maka akan tampil di sini login dan register. Kita boleh mengklik di sini yaitu login. Tampilannya sudah ada, teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa klik register. Tampilannya juga sudah ada name, kemudian di sini kita bisa lihat ada email, password dan konfirmasi password. Tetapi teman-teman, ini tidak sepenuhnya bisa berjalan karena kita belum membuat atau mengkonfigurasi
settingan database. Oke, langkah selanjutnya kita akan merubah sedikit settingan atau konfigurasi dari Laravel itu sendiri. Nah, kita kembali lagi ke folder, kemudian kita bisa buka ke config. Kemudian kita bisa lihat di sini ada database.php. Oke, dalam folder config ini adalah seluruh konfigurasi dari Laravel. Oke, dari app, out, broadcasting, cache, dan seterusnya. Kita buka atau kita hanya perlu merubah sedikit yang di bagian database. Kita klik 2 kali, kemudian teman-teman silahkan lihat di bawah, yaitu di line 56. Oke, di bagian ini teman-teman tinggal merubah atau sedikit menghapus tulisan MB4. Kita hapus. Kemudian di line 55 kita juga akan menghapus tulisan MB4 juga. Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa tinggal Ctrl S atau kita bisa save. Oke, langkah selanjutnya kita akan kembali ke command prompt. Kemudian kita akan menjalankan satu perintah, yaitu untuk migrasi database-nya dengan cara php artisan migrate. Oke, kemudian silakan di enter. Oke, dengan tampilan seperti ini berarti filenya sudah berubah 100%. Dari mana kita bisa melihat bahwa ini sudah berubah? Kita bisa buka SQL Yoke dan kita lihat tabelnya sudah bertambah secara otomatis. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada migration, ada password user dan users. 3 tabel ini sudah terbuat secara otomatis ketika kita menjalankan perintah php artisan migrate. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke Google Chrome dan kita lihat untuk login kita perlu registrasi user terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya kita bisa registrasi di sini. Teman-teman bisa isikan nama dari teman-teman di sini ya. Kita isikan, misalnya saya isi dengan nama saya, kemudian emailnya saya isi dengan email saya. Kemudian password di sini saya isi misalnya contoh 123456. Kemudian saya isi konfirmasinya 123456. Kemudian saya klik register. Oke, password di sini harus lebih dari 8 karakter. Maka dari itu saya tidak bisa menggunakan 1 sampai 6. Saya coba menggunakan 12345678. Kemudian saya isi 12345678. Kemudian saya klik register, maka akan berhasil di sini. Oke, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa data saya sudah tersimpan di dalam database? Kita kembali ke SQL Yoke, kemudian kita klik di users, kemudian kita klik di tabel data, kemudian kita bisa lihat di sana data saya sudah tampil. Oke, jika sudah tersimpan maka data akan tersimpan di sini. Setelah itu saya kembali ke Google Chrome dan saya klik logout. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah saya lakukan login, yaitu dengan yang tadi sudah saya gunakan dengan menggunakan adipanca @gmail, kemudian saya isikan dengan password 12345678. Kemudian saya klik login. Oke, maka kita sudah berhasil membuat login dan register di Laravel dengan cara yang paling singkat. Oke, saya akan coba logout dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari login dan register di Laravel sesuai dengan codingannya di video berikutnya. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Nah, langsung aja buka laptopnya, kemudian langsung dicoba, dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di YouTube, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.